Halo pemirsa, salam sehat dan salam sehat untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang ya di Go Healthy, di mana di sini kami selalu menyajikan informasi kesehatan, solusi untuk berbagai masalah kesehatan yang mungkin Anda hadapi. Dan jangan lupa, ada informasi mengenai teknologi terkini yang bisa membantu kehidupan Anda supaya lebih optimal. Hari ini benar-benar spesial. Karena narasumber kita ini saya sebut sebagai paket lengkap. Semuanya ada, bukannya ada apa, penyakitnya ada semua. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti akan ngobrol dengan beliau. Tapi kita lihat dulu kisah hidup dia secara singkat. Ini dia cuplikannya. Indra Trisnadi, sejak masih duduk di bangku SMP, ia sudah dikatakan memiliki hipertensi. Tekanan darahnya kala itu mencapai 140/100. Namun, karena merasa usia masih muda dan merasa tubuh masih bugar dan sehat, ia tidak mengendalikan hipertensinya dengan baik. Beberapa tahun kemudian, ketika dirinya sudah aktif bekerja, Indra mulai memiliki berat badan berlebih. Berat badannya mencapai 100 kg. Tanpa ia sadari, kondisi tersebut makin berisiko membuatnya mengidap penyakit. Badannya pun menjadi mudah lemas. Dan Indra kerap mengalami gejala cepat haus. Ternyata hal ini karena gula darahnya sudah sangat tinggi. Dokter mengatakan gula darah Indra mencapai angka 400. Dan lagi-lagi, Indra mengabaikan hal tersebut. Hingga akhirnya ia mengalami rasa sakit di jantung. Indra dikatakan memiliki 3 penyumbatan di pembuluh darah dan harus di-bypass. Benar kan pemirsa, paket lengkap, ada semua penyakitnya. Yaudah, kita langsung ngobrol dengan beliau, kita tanyakan mengapa itu semua bisa terjadi dan kira-kira ada solusi apa untuk berbagai masalah yang dihadapi. Halo Pak Indra, apa kabarnya? Baik ya, saat ini sehat ya? Sehat. Didampingi istri. Halo Ibu Ninu, apa kabarnya? Alhamdulillah, Cantik baik. sekali. Kita sambut dulu para praktisi kesehatan kita. Halo Mbak Preti, apa kabar? Baik dong. Halo Mas Boy Abidin, apa Halo kabarnya? juga, Edin. Baik, alhamdulillah sehat. Pemirsa, saya juga Anda dimanapun Anda berada ya. Saya langsung tanya aja. Ini kan banyak sekali ya penyakitnya. Betul. Saya yakin obat yang dikonsumsi juga banyak sekali. Berapa banyak Pak mungkin? Aduh, 1 kantong plastik mungkin ya. Banyak. Aduh Pak, harusnya kan suplemen vitamin mineral yang dikonsumsi Iya. ini obat-obatan kimia semua. Betul. Sumbernya dari masa muda, apa pemicunya Pak? Jarang olahraga, makannya sembarangan, dan juga mungkin ya mengabaikan penyakit-penyakit yang ada. Ini heran loh, SMP harusnya masih aktif. Saya dulu SMP main bola, main basket. Iya. Tapi tensinya udah tinggi Pak. Ini apakah Betul. ada histori keluarga atau bagaimana? Dari keluarga sih nggak ada. Kita agak mengabaikan. Saya nggak apa-apa gitu. Saya masih bisa lari, masih Rasanya bisa. masih kuat, Masih bugar. masih muda, masih segar. Tapi penentunya yang benar-benar melumpuhkan Pak Indra itu waktu kapan Pak? Waktu itu mulai sakit jantung. Jadi waktu itu tahun 2007, pas saya lagi ada di kantor, saya lagi jalan keluar, tiba-tiba dada tuh sakit banget, badannya lemas, napasnya susah. Nah itu begitu turun begitu, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Akhirnya Pingsan. saya langsung ke bagian safety di sana, ini saya lapor, ini saya lagi sakit. Tapi begitu saya lapor, saya udah setengah nggak sadar, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata memang kejadian waktu sampai di rumah sakit itu sudah koma ya. Wah, Sudah mengalami penurunan kesadaran. Ya, waktu sudah itu. mengalami penurunan kesadaran. Itu Sudah pasti jadi pukulan yang berat kan Ibu? sangat. Rasanya apa waktu melihat Bapak koma tidak sadarkan diri? Saya bingung saya harus apa gitu. Oke. Ya Dari- karena saya ngelihat itu baru pertama kali ngelihat begitu banyak masuk. selang-selang. Ya dan kan tidak boleh. Ketemu langsung ya? Iya, Iya. jadi hanya lewat kaca. Gitu. Oh berarti sempat dirawat di dalam ICU ya berarti Iya, ya? saya dipanggil oleh dokternya itu ya Bapak tuh diabetesnya tinggi, tensinya tinggi dan yang pasti katanya jantungnya itu sudah sangat lemah. Oke, tapi di sini data yang saya dapatkan bahwa ternyata beberapa tahun kemudian diketahui memang ada sumbatan ya pada pembuluh Iya. darah ya. Iya. Oke, Iya. hal tersebut biasanya kita sebut dengan dekompensatio cordis ya, Mas Boy ya, atau kita sebut dengan intinya adalah gagal jantung. Jantungnya ini gagal dan mengalami kelemahan otot sehingga tidak bisa memompa
darah ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah ke otak. Akhirnya terjadi penurunan kesadaran. Dan ditambah lagi, memang Pak Indra ini punya diabetes yang cukup tinggi ya. Gula darahnya ini sampai 400. Bisa dibayangin nggak sih? Udah jantungnya nih gak kuat pompa, darahnya kental, tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, kualitas darahnya buruk. Itu semua bergabung menjadi satu yang akhirnya menyebabkan penurunan kesadaran. Dan ternyata diketahui salah satu penyebab dari jantungnya tidak kuat memompa adalah penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Setelah itu kan ada lagi kelanjutannya ya Pak ya? Apakah abis itu tidak kapok atau merubah hidup atau bagaimana? Iya, waktu serangan jantung yang pertama, itu memang itu kapok sekali. Apalagi waktu itu nggak ada tindak harusnya operasi, tapi saya tidak ambil operasi. Jadi ya diet, batasin makanan, terus juga mulai olahraga sedikit-sedikit. Nah itu 2014 itu saya lagi wisata ke daerah Dieng, saya lagi naik gunung. Nah itu tiba-tiba jalan 10 langkah kok saya udah lemas gitu loh. Loh, kenapa nih? Saya jalan lagi 10 langkah, loh lemes lagi, saya istirahat lagi. Saya pikir, saya juga nggak terpikir, saya nggak terpikir ada serangan jantung berulang. Iya, saya pikir udah sehat ya, udah fit gitu, biasa aja gitu. Jadi akhirnya ya udah, saya istirahat terus turun, begitu pulang ke Jakarta langsung periksa. Dari beberapa tindakan akhirnya dioperasi. Akhirnya dioperasi. Di bypass. Oke. Jadi sebenarnya itu kesadaran ya untuk kita semua sebenarnya ya, tanpa kecuali yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki ini harus sadar betul bagaimana raport kesehatan tubuh kita. Ya, jadi paling tidak kita melakukan pemeriksaan kesehatan setahun sekali. Kita cek tekanan darah kita, kadar kolesterol, kadar gula darah kita. Kemudian tadi kalau mau ditambahkan dengan asam urat, trigliserida semuanya dicek ya. Dan kita harus melihat kenyataan yang ada. Jangan kemudian kita abai. Kadang-kadang orang melihat angka, oh saya masih muda, oh masih nggak apa-apa, masih nggak ada keluhan, masih belum perlu obat, masih begini segala macam. Itu kadang-kadang kemudian kita kelolosan ya. Kalau terjadi serangan, apalagi terjadi komplikasi, nah biasanya penyesalan datangnya di akhir begitu. Ya, jadi ini semuanya kita harus ya. Jadi untuk Bapak juga ya, saya nggak nakut-nakutin Pak ya. Tapi kemungkinan untuk serangan berikutnya atau masalah pada jantungnya itu tetap masih ada ya. Jadi ini untuk semuanya, jadi ya artinya menjaga kesehatan itu tidak ada hentinya ya sampai kita nanti selesai tinggal di dunia ini begitu. Nanti kita lanjutkan lagi, kita ngobrol lebih dalam dan juga nanti kita akan tawarkan satu teknologi yang bisa membantu dan tentunya sudah terbukti bisa memperbaiki kualitas darah kita. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, di mana kita sudah melihat Pak Indra yang paket lengkap, semuanya ada penyakitnya, sebutkan saja pasti ada. Pengalaman ini adalah pengalaman yang buruk tentunya, tidak boleh kita tiru kebiasaan dia awalnya. Yang kita perlu tiru adalah dan tahu adalah setelah itu dia ngapain. Ayo kita tanya langsung. Sekarang berarti langkah yang Pak Indra ambil selain diet, olahraga kecil-kecil, apa lagi Pak? Yang jelas obat itu harus saya konsumsi terus. Pak Indra, sekarang kan bypass udah nih, minum obat udah. Makannya gimana Pak? Sudah dirubah belum? Ya mau nggak mau harus dirubah. Nah, makanya kita belajar dari cerita Pak Indra. Yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Nah, yang baik-baik seperti sekarang udah mengubah pola makannya, itu harus kita contoh. Lalu udah mulai olahraga ya Pak ya? Nah, itu juga harus kita contoh. Lalu mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, itu juga harus dicontoh. Setelah semuanya dikerjakan, kita lengkapi upaya kesehatan kita dengan menggunakan teknologi yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ya Mas Boy. Ya, betul sekali. Tapi saya mau tambahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Preti tadi. Jadi betul sekali bahwa kita kalau memang nih, kalau yang simpel aja yang mudah ya, tadi Ibu juga sudah cerita mengenai berat badan. Jadi sebenarnya kalau saya boleh sarankan untuk Pak Indra ini kan kalau lihat data di sini Pak Indra pernah berat badannya 106. Betul. Sekarang berapa Pak? Sekarang 90-an. 90. Ya ini masih berlebih ya. Artinya masih kita sebut obesitas. Nah, ini kalau boleh nih sampai kita terus menjaga itu, coba Bapak bikin target. Dengan turunnya berat badan tentunya kita harus menjaga asupan makanan kita. Karena kalau tadi kadar kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi, ini membuat darah kita menjadi kental. Nah, kalau darah kental, adrenalin menjadi lambat. Kalau terjadi lambat akan terjadi sumbatan, akan terjadi gangguan pada pembuluh darah kita, maka ini akan menjadi mengganggu kesehatan kita. Nah, makanya tadi di samping kita
mengatur berat badan, mengatur jenis yang kita makan, kemudian juga bisa dibantu dengan teknologi. Harapannya darah yang kental tadi ini akan bisa diuraikan, ya, tidak saling berkumpul, tidak saling berdekatan, dan kemudian ini tidak akan mengganggu kesehatan pada organ-organ yang dilewati oleh pembuluh darah tadi. Ya, kalau pada Bapak di jantung, ya, kemudian terjadi masalah di jantung, ya, bisa terjadi kelemahan jantung, bisa jadi gangguan jantung, bisa juga ke organ-organ yang lain tentunya. Iya, betul. Dan yang satu yang paling pasti yang perlu Bapak Indra ingat adalah serangan jantung ini bisa berulang. Proses penyumbatan ini progresif dan terjadi terus-menerus. Ibarat kata semakin meningkatnya usia, maka resiko untuk terjadi sumbatan itu selalu ada dan berulang. Nah, di sini saya lihat untuk sekarang gula darahnya masih ada di angka 250. Iya, masih di 250. HbA1c-nya juga 11. 11. Tinggi banget, Pak. Tinggi banget sih, Pak. Ini sempat lalai lagi ya, Pak? Ya? Iya, lalai. Sempat lalai lagi. Nah, itu pemirsa. Jadi ketika gula darahnya sudah terkendali, sudah normal, jangan lalai. Karena dengan demikian ya Anda tetap harus mempertahankan sampai seumur hidup. Di sini tensinya juga 130/90. Tekanan darah yang atasnya sih normal, tapi yang bawahnya 90 ini juga masih termasuk tinggi. Kalau bisa sih diturunin. Jadi untuk Bapak ke depannya tensinya harus lebih bagus lagi nih ya Pak ya. Janji ya Pak ya. Gula darahnya juga harus bagus. Lalu HbA1c-nya harus terkendali nih ya kan, dengan gula darah yang bisa terkendali. Nah, trigliserida yang dulunya 1000 yang saya kira nolnya tuh bisa 1. Sekarang berapa nih Pak? Trigliseridanya Pak? Udah turun. Udah berapa? Di bawah 200, 100. Di bawah 200, 100-an. 100-an. Oke, baik, pertahankan. Berarti ini pada sekarang ini Bapak tensinya sama gula darahnya yang harus terkendali ya. Berbicara masalah gula darah dan trigliserid, pada dasarnya kedua hal tersebut memang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau kadarnya berlebihan akhirnya bisa menyebabkan pengentalan darah dan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Nah, gula darah atau lemak darah ini bisa kita bantu atau kita bakar pembakarannya menjadi energi. Teknologi laser ini bisa meningkatkan pembakarannya sehingga nantinya energinya bertambah. Di saat yang bersamaan gula darah dan lemak darah yang sudah numpuk di dalam pembuluh darah ini lambat perlahan akan bisa turun dan terkendali. Harapannya adalah jangan sampai terjadi komplikasi berulang ya Pak ya. Iya, insya Allah. Oke, tentang teknologi laser banyak juga yang mengalami dan juga mengalami perubahan lebih baik dengan teknologi laser ini. Tidak sedikit jumlah orang Indonesia yang terbantukan dengan teknologi laser. Nanti kita akan lihat cuplikan cerita mereka. Dan setelah itu bagi Anda yang tertarik nih, saya mau menggunakan teknologi laser nanti. Ada juga perbincangan dengan Mas Panji yang akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya dan juga cara kerjanya dan cara pakainya. Ini dia pemirsa. Waktu itu saya rasakan di sini ada sakit, sehingga saya nggak bisa tidur satu malam itu. Jalan 50 meter aja udah gemetaran, udah sesak nafas saya, nggak bisa. Setelah di kateter, ternyata ada penyempitan pembuluh darah. Ada 3 titik, 1 90%, yang 2 70%. Pasal ring 1, yang kedua ketiganya nggak bisa, karena saya langsung kolaps. Setelah saya pakai dokter laser, saya udah bisa jalan lancar, nggak ada bengkaknya juga, artinya selanjutnya hilang. Tekanan darah normal saya 120 sampai 130 sekitar gitu. Terima kasih teknologi laser. Nah ini pemirsa dan juga Mas Panji, Pak Indra ini sebetulnya udah tahu kalau ada hipertensi dari masa muda. Tapi karena ngerasa nggak ada gejala, ngerasa sehat-sehat aja, diabaikan gitu aja. Itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Makanya kan kenapa tiba-tiba bisa terkena serangan jantung. Tiba-tiba ada permasalahan di jantung. Enggak tiba-tiba, karena semua itu adalah melalui proses yang begitu panjang sejak usia muda tadi. Padahal kalau misalnya bisa diatasi hipertensinya dari awal, itu kan komplikasinya nggak harus terjadi gitu. Betul. Ya. Makanya pemirsa, kalau misalnya Anda memiliki keluhan hipertensi, diabetes, atau kolesterol yang tinggi, jangan diabaikan, jangan diremehkan, segera kendalikan sekarang juga. Ubah pola hidup Anda dan kemudian menyertakan teknologi laser di dalamnya. Nah, ini yang paling penting nih. Karena kalau kita menggunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat kita, bisa membantu nih mengurangi gula, kolesterol, tensi yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi resiko serangan jantung. Tapi kan ini juga menjadi menyenangkan karena portable, Mas Panji. Betul, jadi kita bisa menggunakan sambil kita ngobrol, sambil kita beraktivitas, sambil kerja.
nyetir, atau bahkan sambil jalan-jalan juga bisa loh kita menggunakan dokter laser ini. Nah, Anda juga mau bisa menggunakan dokter laser? Gimana nih caranya Mas Panji? Nah, jadi bagi Anda di rumah yang sudah tahu manfaat dari teknologi laser, sekarang adalah waktunya untuk kita merasakan manfaat dari dokter laser. Ayo hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Nah pemirsa, kalau gula darah Anda tinggi, tekanan darah juga tinggi, ini adalah buah-buahan yang aman untuk dikonsumsi. Yang pertama nih ya, ada zucchini. Zucchini ada kuning, ada hijau, ada juga warna lain. Dia uniknya adalah bisa ditumis, jadi bisa menggantikan sayuran lainnya yang mungkin Anda tumis dan ini dia bisa mempertahankan strukturnya. Yang kedua adalah ketimun. Ini adalah ketimun Jepang. Jadi ketimun ini sekalipun dia sering disebut sebagai sayur, dia adalah buah-buahan. Bagus untuk kulit kita, bisa dipakai sebagai masker juga. Ini ada oyong, biasanya dimasak untuk sayur-sayuran, khususnya sayuran yang berkuah. Jadi ini bisa dikonsumsi karena karbohidratnya juga sangat rendah. Nah kalau ini adalah ketimun lokal, bedanya dengan ketimun Jepang, ketimun lokal itu lebih banyak airnya. Namun ketimun Jepang lebih banyak dagingnya. Semua ini rendah banget karbohidratnya, sekalipun buah-buahan. Tidak manis, tapi aman untuk dikonsumsi. Nah apapun sumbernya, sekalipun mereka sehat, tidak cukup hanya ini aja. Selalu sempurnakan dengan teknologi laser. Pemirsa masih di Go Healthy dan kita sudah tadi berbicara banyak mengenai kesehatan dan juga penyakit yang begitu berbahaya. Pak Indra, kalau boleh nih, beri pesan mungkin kepada pemirsa yang mungkin mengalami hal yang sama. Saya adalah contoh yang buruk, jadi mudah-mudahan jangan diikuti. Yang pertama pola makan, pola hidup itu dijagalah supaya tetap sehat dan tetap kontinu melaksanakan olahraga tadi seperti yang disampaikan tadi. Jadi jangan sampai kita lalai mengabaikan hal-hal yang kecil atau kita udah merasa sehat terus kita jadi lupakan lagi. Dan juga yang masih muda jangan bilang saya masih muda karena nanti itu akan terbawa sampai tua. Betul. Teknologi sekarang udah semakin maju. Jadi jangan putus asa. Yang penting niat, kemauan kita untuk sembuh. Saya harap kedepannya tambah sehat dan ini juga menjadi pelajaran. Saya harap juga tidak untuk keluarga saya aja, tapi untuk semuanya. Karena saya merasakan sendiri satu pengalaman dari suami ini menjadi pengalaman untuk anak-anak saya untuk semakin berhati-hati. Seperti itu, Mas. Harapannya dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian mengkonsumsi obat, ikuti saran dokter, dibantu dengan teknologi laser supaya harapan ini atau kesehatan ini bisa terjaga terus. Ini harus dimulai sejak dini, ya. Jadi penggunaan teknologi laser ini pun juga dimulai sejak dini. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu sudah ada komplikasi. Harapannya dengan penggunaan teknologi laser, apalagi sekarang teknologi laser ini dia punya berinovasi terus, ya. Dia ada 3 warna sinar, ya. Ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ini tiap-tiap sinar laser ini punya panjang gelombang yang berbeda dan punya manfaat atau punya cara kerja yang berbeda-beda. Ya, intinya dia akan mengoptimalkan darah kita, jadi darahnya tidak menjadi kental, kemudian mengoptimalkan lagi darah kita tidak menjadi sempit, tidak menjadi kaku, jadi menjadi lebih elastis dengan teknologi laser, kemudian juga akan meningkatkan juga kualitas tidur kita. Karena tidur memang suatu hal yang baik juga untuk kesehatan kita. Jadi kalau tidur tidak berkualitas, ini pun juga akan membuat kesehatan kita, jantung kita, kemudian pembuluh darah kita, kemudian juga tadi kadar kolesterol, kadar gulanya juga akan menjadi tidak terkendali dengan baik. Kesehatan itu adalah sesuatu yang memang harus diupayakan. Iya, betul. Dan yang paling penting adalah Pak Indra, berat badannya harus bisa diturunin ya Pak ya. Siap. Nah, kalau kita berbicara masalah berat badan ini kan nggak cuman yang terganggu itu kualitas darah dan pembuluh darah. Biasanya persendian juga kena nih. Saya penasaran nih dengan Pak Indra. Ada masalah pada persendian juga nggak Pak? Ya ini dengkul itu lutut saya terkena OA. OA-nya di tahapan yang seberapa, dan Pak? itu udah level 4. Udah level 4. OA level 4 itu OA yang level paling tinggi. Maksudnya bagaimana? Persendian ini udah nempel satu dengan yang lain. Tulang dengan tulang ini udah ketemu. Iya, betul. Nah, OA itu sebuah keadaan yang kita sebut dengan osteoartritis atau bahasa mudahnya adalah pengapuran pada sendi. Pengapuran yang menyebabkan peradangan celah sendi menyempit. Akibatnya apa terjadi? Rasa nyeri pun dirasakan terus-menerus. Gerakannya pun jadi terbatas. Nah, sini saya mau kasih solusinya nih, Pak. Yang pertama berat badannya harus diturunin.
rutin. Kalau mau olahraga atau mau melakukan gerakan itu gerakan yang sifatnya itu jangan sampai memberikan impact yang besar terhadap persendian. Contohnya olahraga di dalam air kolam renang. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi olahraganya dapat, beban pada persendian ini bisa kita turunkan. Nah yang paling penting adalah kita bantu juga nih dengan menggunakan teknologi laser, ada yang bisa disinarkan secara langsung pada area persendian. Gunanya adalah untuk meredakan peradangan dan mengurangi progresivitas dari pengapuran sendi. Harapannya regenerasi sel-sel pada persendian ini menjadi lebih baik sehingga pergerakannya lebih mudah terbantu. Di saat yang bersamaan tambahin juga otot ini harus kuat. Ketika otot kuat, maka beban pada persendian itu menjadi lebih sedikit sehingga proses pengapurannya tidak terjadi lebih lanjut. Ada teknologi yang bisa membantu juga untuk membantu menguatkan kembali otot-otot sekitar persendian, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Oke, terima kasih banyak atas tips-tipsnya Mbak Preti. Sama-sama. Mas Boy, terima kasih juga. Sama-sama, Win. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Terima kasih. Bu Ninu atas waktunya. Dan bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara memakainya, ini ada percakapan dengan Mas Panji. Perhatikan baik-baik, karena ini akan menolong hidup Anda. Ini dia. Nah pemirsa, kita belajar nih dari ceritanya Pak Indra bahwa kalau kita udah tahu bagaimana kondisi kesehatan kita, ya juga kemudian dicermati betul-betul kalau ada angka merah-merahnya gitu ya, artinya, diatasi. Yes, harus segera dikendalikan. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat. Ikuti anjuran dari dokter dan gunakan dokter laser sebagai pelengkap gaya hidup Anda. Dokter laser ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Kita ini sudah ada di Indonesia sejak 2011. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak yang pakai, banyak juga yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser. Tapi Mas Panji yang membuat kemudian banyak masyarakat merasakan selama belasan tahun ini menggunakan dokter laser adalah karena after sales-nya juga pasti. Betul, karena lebih terjamin, hati lebih tenang. Ya kan, ada garansi suku cadangnya, kemudian kita juga lihat bahwa kita tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Lagian dokter laser ini kan produknya berkualitas. Jadi awet, bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ngomong-ngomong soal menggunakan, Ya. paling menyenangkan itu kalau kemudian menggunakan kelengkapan yang lainnya. Boleh, intranasal. Aduh. Itu kan kita dapatkan secara gratis itu tuh. Digunakan di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga bisa membantu mengurangi beberapa keluhan lainnya. Nah, pemirsa mau bagaimana cara mendapatkannya Mas Panji? Cara mendapatkannya mudah sekali pemirsa. Yang penting ayo kita ambil keputusan hidup lebih sehat demi diri kita dan juga keluarga. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakan dokter laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga. Dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Iya pemirsa, diingatkan sekali lagi kepada Anda, langsung kontak sekarang juga untuk bisa merasakan manfaat terbaik. Tapi ingat ya, harus dokter laser dari GoGoVol.